Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 7 Oktober 2021. Saya akan membahas saham-saham untuk besok tanggal 8 Oktober 2021. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group yang menggunakan logo MS Trade dan menawarkan titip dana trading. Dan juga teman-teman tetap harus berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang juga menawarkan titip dana trading. MS Trade yang asli komentarnya adalah yang ada highlightnya. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke bahasan materi. Hari ini nggak terlalu panjang, ini singkat saja hari ini. Intinya adalah saya mau menyampaikan pesan untuk teman-teman untuk selalu ingat dan santai ya dalam trading itu, nggak usah FOMO seperti itu. Karena saya udah cukup lama di market ini dan ke FOMO-an ataupun teman-teman nggak santai ataupun mengejar barang yang naik itu biasanya berakhir dengan nyangkut. Kecuali kalau teman-teman FOMO-nya itu pada saat benar-benar fresh breakout, itu boleh. Tetapi barang-barang kalau udah 3 hari naik, itu teman-teman sudah harus mulai berhati-hati ya. Jadi selalu ingat, trading itu mesti santai, jangan FOMO. Kenapa? Karena sesuai pesan yang bolak-balik sudah saya omongkan ke teman-teman bahwa yang naik, terutama yang naik udah 3 hari seperti itu tetap akan ada koreksi. Jadi teman-teman harus jeli. Kalau lihat barang nih udah 3 hari, 4 hari, apalagi 5 hari naik terus. Kalau teman-teman lihat candlenya pada saat first breakout masih kenceng, nah itu oke, teman-teman pada saat hari pertama boleh masuk. Tetapi kalau sudah 5 hari candlenya marubozu terus, 3 hari itu biasanya akan ada retracement. Ya walaupun retracementnya nanti ada tingkatnya teman-teman. Ada yang retracementnya itu apa istilahnya? Ringan, ada juga yang ekstrim seperti itu. Makanya di video ini sekilas saya akan membahas tentang sektor-sektor yang retrace teman-teman. Saya tidak banyak membahas saham karena saya rasa teman-teman sudah cukup hafal ya saham-saham yang saya pantau. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngikutin channel saya itu nggak harus setiap hari, karena Fibonacci yang saya sampaikan itu teman-teman. Fibonacci yang saya sampaikan itu sebenarnya berlaku selama trennya tidak berubah. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, kita bahas IHSG-nya dulu ya. Kita bahas IHSG-nya dulu sekarang. Oke. Jadi saat ini IHSG-nya itu boleh dibilang tidak kemana-mana teman-teman. Tidak kemana-mana. Dari kemarin IHSG-nya di 6.400 sekian, 6.416, sekarang juga. Jadi turunnya hanya 0,01, boleh dibilang tidak kemana-mana. Tapi kalau teman-teman lihat, sebenarnya hari ini untuk IHSG menembus 6.453 atau menembus lebih tinggi dari kemarin, dan memang sudah dekat sekali dengan puncaknya di bulan Januari ya, teman-teman, bulan Januari. Nah, tentu ini belum Januari saja sudah di 6.400. Nah, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, biasanya nih dalam kenaikan IHSG akhir tahun ini dan saham-sahamnya itu biasanya tetap akan ada koreksi-koreksi, tetap akan ada retracement. Kalau saya bilang yang kemarin, pola kenaikan dari IHSG ini adalah sehari naik kenceng, sehari doji atau naik-naik sedikit seperti itu, narrow range atau apa ya istilahnya, tidak kemana-mana seperti itu. Kemudian naik lagi dan naik sempit lagi atau koreksi lagi. Kemudian naik lagi seperti kemarin naik, terus hari ini dia doji lagi seperti itu. Nah, kondisi ini membuat saya semakin percaya memang bahwa di saat ini rotasi sektor itu sangat jelas terjadi. Sangat jelas terjadi teman-teman ya. Jadi dalam kondisi seperti ini teman-teman jangan hanya bertumbuh pada satu sektor saja. Kita akan lihat dulu. Saya sudah membuat satu catatan, teman-teman. Satu catatan sekilas. Oh ya, hari ini saya sampaikan lagi ya, ini IHSG-nya
mix, nggak kemana-mana. Kok bisa terjadi seperti itu? Coba kita tengok dulu di sini di market cap 200. Kalau teman-teman lihat, ingat kemarin saham-saham banking pada naik kenceng, hari ini dia tidak bergerak. Ya, kecuali beberapa saya ada catatan tadi di Oke, sebentar, notepad ya, di notepad. Nah, ini. Jadi catatan saya ini ada beberapa untuk finance itu yang masih kenceng, BMRI, BTPS. Nah, hari ini Digital Bank itu sepertinya bergerak, teman-teman. Nanti akan kita tengok. Hari ini untuk Astra Internasional dia extreme retracement, nanti kita akan tengok. Kemudian sektor yang kemarin tidak bergerak atau tipis saja dan sekarang naik kenceng adalah consumer. Makanya kemarin kenapa saya bahas, karena saya merasakan ada pergerakan di consumer. Kemudian di sini sektor energi, Medco, Elsa, Akra, dia retrace. Nah, ini juga teman-teman, sektor yang kemarin tidak bergerak atau masih sideways adalah farmasi. Padahal biasanya farmasi kita gunakan kalau ada berita terkait ini ya, terkait COVID misalkan lagi meningkat seperti itu, biasanya saham farmasi akan naik. Tapi ini kan beritanya adalah COVID sebenarnya udah mulai mereda, kelonggaran PPKM juga sudah ada, dan sekolah-sekolah juga hampir dibuka ya, di Balikpapan belum ya, hari Senin, kalau di Jawa kan sudah. Kemudian untuk sawit retracement, untuk batu bara juga retrace atau koreksi. Tetapi ada beberapa catatan untuk Harum United Tractor, nanti saya bahas. Kemudian infrastruktur. Nah, infrastruktur ini teman-teman, konstruksi maksud saya. Ya, konstruksi ini konstruksi. Konstruksi dia defensif, teman-teman. Dia defensif atau bertahan. Kemudian untuk properti dia light atau terkoreksi sedikit. Untuk telekomunikasi dia tidak bergerak, cenderung bikin base, cenderung santai. Tapi tidak naik, tidak turun. Dan untuk metal dia cenderung netral dan ada kecenderungan akan naik. Tapi saya tidak begitu yakin ya. Tidak begitu yakin karena kemarin juga udah naik tapi batal, walaupun sektor ini belum begitu banyak bergerak. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke bahasan lebih detail untuk masing-masing saham ya teman-teman. Ya, untuk saham yang saya bahas ini adalah masih lanjutan dari kemarin. Dari yang kemarin, kenapa Pak kok dilanjutkan? Karena sekilas kalau kita lihat hari ini kan banyak sekali yang merah teman-teman, dan merahnya itu ya ini teman-teman bisa lihat, Medco juga, ARB, Elsa semuanya nih, Akra, banyak yang merah seperti itu. Kalau bagi saya belum tentu saham ini akan turun, akan tren turun atau apa istilahnya, patah tren, tetapi kemungkinan akan retrace. Makanya kita akan coba cek dulu masing-masing teman-teman. Saya udah siapkan untuk yang hari ini ya. Yang tanggal 7, yang besok untuk tanggal 8 ini adalah sebenarnya model-model saham yang kemarin juga, cuman sedikit saya tambahin. Jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah sektor pertama adalah sektor finance ya. Sektor finance yang saya sampaikan kemarin dia retrace ya. Udah wajar dia retracement teman-teman. Seperti BBNI ini dia larinya aja udah kenceng banget dari saya sampaikan saya masuk di sektor finance itu. BNI masih di 52 teman-teman, sekarang udah 6.000. Sudah berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle atau seminggu lebih. Wajar perlu retracement ya teman-teman. Kemudian BRI pun demikian. Jadi BRI juga udah kenceng naiknya, ketemu resistan, masih sama, belum jauh dari ulasan kemarin. Hanya yang agak-agak beda adalah BMRI saat ini masih lebih tinggi dari kemarin. Dia udah sempat ketemu resistan di 6.770-an, walaupun closingnya turun. Kemudian untuk BBTN juga sama, ini boleh dibilang sih nggak kemana-mana, dia bikin konsolidasi after break kemarin. Sudah ngetes di MA200. Nah, kemudian untuk agro ini teman-teman, agro kemarin bagus, sinyalnya hari ini sebenarnya bagus. Tetapi karena sektor finance juga secara umum turun, nih sepertinya juga keseret kondisi seperti itu.
Kemudian untuk agro juga sama. Jadi untuk teman saya yang nanya ini tentang agro, tentang BRIS kenapa turun, ya sebenarnya BRIS kalau kita lihat sinyalnya juga bagus dia teman-teman. Dia mantul dari bawah, ada konsol yang sudah dilewatinya hari ini sebenarnya. Tapi ketika dilihat sektor dari finance juga banyak yang terkoreksi, sepertinya orang enggan untuk hold posisi, lebih baik take profit dulu seperti itu. BTPS masih melaju kencang. Memang kadang BTPS ini kalau teman-teman hafal, dia kadang bergerak di luar kebiasaan dari finance atau banking. Dia kadang bergerak sendiri. Dan saat ini dia bagus, bisa menembus 78 retracement, hampir menembus high-nya. Hanya high candle yang saya bikin ini teman-teman ya, karena dia di belakang ini ada tren yang lebih tinggi. Oke. Teman-teman, berikutnya adalah Astra International. Nggak nyangka ini memang volatile juga. Ya wajar teman-teman, kenaikannya juga udah kenceng. Dan saya rasa orang-orang juga tentu pengen untuk take profit teman-teman. Jadi pengen untuk take profit. Kalau saya sendiri memang kalau untuk barang-barang yang volatilitasnya tinggi, saya akan take profit. Teman-teman ingat kan, saya suka barang yang tipis, yang kenceng, tapi saya sering take profit. Contohnya di Harum, ya. Nah, kemudian untuk Aces, ini masih bagus karena memang dia saat ini berada di sektor consumer ya teman-teman. Sektor ini memang saat ini sedang bergerak. Jadi nggak ngefek dia di koreksi per hari ini, nggak ngefek dia. Karena memang dia sektor consumer dan istilahnya nanti menurut saya sih sektor ini nanti akan bagus. Kenapa? Dengan membaiknya COVID, dengan aktifnya ekonomi, orang punya banyak duit, lama nggak ke Ezadware, mau beli barang ya, usaha udah mulai jalan seperti itu, orang-orang akan berbelanja. Apalagi akhir tahun banyak yang melengkapi rumahnya untuk kebutuhan di rumahnya dari consumer seperti itu. Nah ini teman-teman, Unilever berikutnya. Unilever ini Pak, kok dibahas ya? Kemarin saya bahas karena apa? Karena ada suatu turning, ada satu pergerakan. Jadi sebenarnya pergerakan saham itu tidak serta-merta teman-teman. Artinya tidak ujuk-ujuk ya. Ya seperti ini, kalau teman-teman tarik seperti ini adalah satu tren. Tren ini di break. Sebenarnya simpel aja kok di saham itu. Teman-teman mau menggunakan tren, mau menggunakan moving average bisa. Dari tren kedeteksi kalau Unilever break, dan dari moving average juga terjadi break dari moving average-nya. Jadi sektor ini memang sektor yang sedang naik, sedang digilir naik, yaitu sektor consumer. Kemudian Indofood juga sama teman-teman ya, saya bahas kemarin juga. ICBP juga sama, memang karena sektor ini sedang bergerak. Kemudian sektor farmasi. Sektor farmasi boleh dibilang ini sektor ini udah lama banget konsolidasi dan seakan dilupakan seperti itu. Apakah sektor ini akan mendapat giliran diangkat? Dan hari ini teman-teman bisa ngelihat untuk sektor farmasi masih bergerak, ya, bergerak naik. Kemudian itu adalah KF, INAF juga sama teman-teman. IRA juga sama. Nah IRA sebenarnya untuk sinyalnya ini udah cukup lama teman-teman, tapi saya nggak bahas ya karena sentimen COVID-nya udah mulai membaik seperti itu. Nah kemudian sektor energi, Medco teman-teman, Medco terkoreksi dan koreksi hitungannya cukup ekstrim ini teman-teman. Oke, saya akan tarik Fibo-nya untuk, saya tarik dari awal tren ini aja dan saya kasih warna merah teman-teman. Saya kasih warna merah, coba biar teman-teman bisa ngelihat dengan jelas. Oke, saat ini dia terkoreksi hampir 38. Kalau besok 38 jebol di 560 untuk Medco, maka ada target ngetes 531 teman-teman. Itu di sini. Ya, di sini ada resistan sebelumnya itu juga 561 retracement support ya. Elsa juga sama, terkoreksi ya. 2 hari malah ini dia sudah terkoreksi retracement ya, naiknya juga sudah cukup jauh. Kita tengok dulu retracement dari si ini. Dia udah tembus 38, jadi untuk Elsa ini ada target sampai 300 teman-teman. Ya, ada target untuk Elsa sampai 300. Target penurunannya 300 sampai kisaran 290 di support sebelumnya. Support candle. Nah, ini Akra teman-teman. Ini Akra
ekstrim. Memang Akra ini kadang turunnya ekstrim seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini pernah turun ekstrim. Hari ini retracement Akra ini saya harus koreksi karena udah nggak update lagi. Saya pakai ini. Hari ini Akra ada ditutup di 38 retracement teman-teman. Kalau secara Fibo harusnya ada target di 3950. Jadi teman-teman perhatikan di situ, walaupun saat ini ada rejection candlenya rejection tapi belum berhasil tutup di atas 38. Ya, belum berhasil tutup di atas 38 retracement. Atau ini ngepas ya, ngepas seperti itu. Besok perhatikan di 38-nya dia masih dibawa turun nggak? Kalau kita lihat ini dia ada perlawanan ya. Misalkan besok marketnya membaik tapi besok itu Jumat teman-teman. Apakah akan ngetes dulu support-support di bawahnya di 4050 dan 3950. Kemudian sektor sawit teman-teman. Sektor sawit juga ikut terkoreksi. Ini Astra Agrolestari juga udah terkoreksi nih, retracement nih. Saya tarik dari trennya, dia nyampe di 23 lebih. Berhentinya di MA 200 teman-teman. Jadi sekarang bertahan di atas MA 200 9750. Nah, LSIP yang kemarin kenceng banget, ekstrim juga ternyata koreksinya teman-teman ya. Koreksinya ekstrim ya, memang yang ekstrim-ekstrim naiknya ya, kayak Harum kan juga kemarin terkoreksi dalam. Nah, seperti ini dia terkoreksinya pas di 23. Kita lihat besok teman-teman masih ada guyuran nggak? Support berikutnya di 1325. Tentunya besok akan banyak barang-barang menarik ini teman-teman. Masih pada koreksi sampai 23 sampai 38, siapkan jaring di titik penjemputan terbaik teman-teman. SIM juga sama. Koreksi semuanya secara umum sama teman-teman ya. Langsung siapkan jaring. Ya, dia terkoreksi di ini harus saya kasih warna lain. Ya, sebentar. Dia terkoreksi sampai 38, hampir sampai 38 retracement. Hampir sampai 38 retracement. Belum jebol ya. Kalau jebol dia ada target di 453. Ya, BBPT juga sama. Memang sektor ini lagi koreksi. Ya, BBPT terkoreksi juga saat ini. Hampir sampai 38 retracement. Jadi kuncinya besok teman-teman perhatikan. 38 retracement dari masing-masing saham itu kejebol nggak? Kalau kejebol, targetnya bisa lebih dalam teman-teman. Sampai ke 761. Ini juga untuk SSMS, tapi hanya sampai 23. Kalau besok 950 jebol, ada target ke 890. Nah, ini yang saya sampaikan. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman. Harum, kemarin naiknya kenceng, turunnya juga berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5 hari ini turun. Dan ini hari kelima Harum turun nyampe 38 teman-teman. Dan di 38 dia closingnya berhasil naik di atas 38. Kalau misalkan tidak, maka Harum ada target ke 67. Teman saya yang chatting sudah PM saya tadi, Pak saya ngantri Harum di 6.700. Silakan Mbak. Karena 6.700 itu mungkin bisa kesampaian kalau hari ini Harum atau beberapa hari nanti Harum closingnya di bawah 38 atau di bawah 7.800, ada kemungkinan bisa ngetes di 7.300, 6.800. Kita lihat untuk hari besok. Dan ini saya masih ada barang teman-teman. Kesukaan saya adalah trading di barang-barang yang ramping, yang lebar, yang ramping, yang pergerakannya lebar seperti Harum. Adaro juga terkoreksi. Nah ini teman-teman, satu hal yang kenapa saya lebih memilih Harum, karena Harum cukup rapi. Ya, walaupun Harum juga ada gap teman-teman. Ada gap di kisaran 65. Kalau Adaro gapnya ini ada 2 ya. Di bawah ini panjang nih teman-teman. Di sekitar 1600 ada gap. Dan Adaro saat ini terkoreksi dari puncaknya. Dia 23 udah jebol. 38 hampir jebol. Dan kondisinya adalah Marubozu hitam. Artinya kemungkinan tekanan jual masih tinggi. Teman-teman perhatikan 50% dari Adaro adalah 1640, 50 retracement, kemudian 61-nya ada di 1570. Indo Tambang Raya juga sama ya, terkoreksi, masih belum nyampe 38.
Nah ini PTBA ini teman-teman, PTBA coba kita tengok ini sekilas nih agak ekstrim koreksinya. Ya, PTBA nyampe di bawah 2.700 teman-teman. Jadi dia ada target sampai 2.500. 2.500. Kita lihat candle di sampingnya. Iya teman-teman, ada target sekitar 2.530 untuk PTBA. Indika juga sama teman-teman, koreksi semua. Oke, kita tengok koreksinya teman-teman. Indika masih di atas 38, masih oke, nggak terlalu ekstrim. Nah ini juga Petrosi masuk lagi ke channel yang besar ini teman-teman. Petrosi dalam tren naiknya kemarin, dia hari ini dia nggak kuat di 38, dia udah nyampe target sih, target penurunan di 2.350. Tapi kalau besok sektor coal masih turun, ada kemungkinan dia akan ngetes lagi bawah-bawahnya teman-teman ya. Doi juga sama, shooting star masuk ke ini, jebol supportnya ya teman-teman, jebol supportnya lagi, koreksi dia, ya jebol support ekstrim sekali koreksinya sampai di bawah 50. Ada target, ini sebenarnya dia udah ada di support teman-teman, di sini kan. Tapi ngelihat candlenya shooting star ada kemungkinan dia bisa sampai di 320, 300. MBSS kemarin naik kenceng, hari ini juga terkoreksi sangat ekstrim. Ya memang untuk barang-barang yang sangat ekstrim, terutama yang market cap-nya kecil, ya teman-teman mesti berhati-hati. United Tractor teman-teman, ini pengecualian dia karena ini sama Harum ya pengecualiannya, karena dia sudah terkoreksi dalam, maksudnya terkoreksi dalam tapi mantul. Memang dia sampai di bawah 38 retracement, tapi kembali lagi ke atas. Ini mantulnya cepat. Oke, teman-teman, berikutnya adalah sektor infrastruktur yang saya sampaikan tadi dia defensif. Memang terlihat untuk Adhikara defensif atau berhasil bertahan, masih tunggu aja bagi yang punya. Wika juga sama, sabar aja, masih aman-aman aja. PTPP aman, WSKT aman semua. Oke, kemudian untuk BSDE retrace kecil aja, defensif juga. Pakuan juga sama, ini kecil banget retracementnya. CTRA juga, ini kalau saya ukur pasti nggak ada 2-3 retracement. Asri juga sama teman-teman, jadi infrastruktur, konstruksi sama properti nggak ada masalah ya. Sektor ini, kemudian sektor telekomunikasi ya teman-teman. Baik, sektor telekomunikasi nggak ada masalah juga untuk Telkom ya. Indosat juga masih stagnan, cenderung naik, bertahan di support. Untuk Excel dia pelemahnya udah mulai terbatas. Nah untuk Trend juga sama, udah mulai terbatas teman-teman ya. Untuk saham-saham metal teman-teman, saham-saham metal kemarin sebenarnya ikut naik, tapi terkoreksi dalam 3 hari ini. Sebelumnya tidak ikut naik kencang, tapi malah ikut koreksi, dan hari ini sebenarnya dia tidak terkoreksi dalam. Malah ada kecenderungan dia menguat kecil seperti itu. Menguat tapi nggak begitu kuat ya maksudnya. Inco juga sama, tidak turun lebih dalam tapi istilahnya bertahan seperti itu. Untuk Tins memang dia karena kemarin kenceng naiknya dia, maka saat ini retracement. MDKA ini yang kemarin karena naiknya kenceng dia ekstrim ya, 3 hari masih bentuk candlenya masih cukup kuat turunnya ini teman-teman. Tapi perhatikan di 50-nya karena dia mantul di 50 retracement ini udah 2 kali. Untuk saham kertas dia udah 2 kali, ini maksud saya dia udah retracement sekitar seminggu bertahan ya teman-teman. Untuk TKIM, INKB juga sama. Baik, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak ulasan karena kondisinya adalah masih sama teman-teman ya, masih sama. Jadi sektor-sektor yang kemarin kenceng 2-3 hari kenceng mulai terkoreksi, dan sektor yang sudah duluan terkoreksi seperti coal mulai ada perlawanan ya. Beberapa sih, walaupun sebagian masih dalam turunnya seperti Adaro dan beberapa tadi yang mulai ada perlawanan adalah Harum dan United Tractor teman-teman ya.
Kalau sektor-sektor yang defensif adalah sektor konstruksi, kemudian properti ya teman-teman. Sektor yang mulai sepertinya panas adalah farmasi, tapi farmasi saya nggak yakin karena COVID-nya udah mulai membaik ya teman-teman. Tapi anyway apapun biasanya akhir tahun juga sektor ini juga akan bergerak. Tapi teman-teman sebaiknya juga mikir-mikir ya sektor yang paling diuntungkan di kondisi akhir tahun ini apa kan kayak gitu kan. Kalau farmasi kan sepertinya cerita tentang COVID ini udah membaik seperti itu kan. Jadi ya mungkin di prioritas keberapa gitu kalau teman-teman mau loading barang di sektor farmasi. Kalau saya sendiri teman-teman ngelihat seperti ini, coal saya masih jadi prioritas saya, kemudian banking, infrastruktur. Itu masih menjadi prioritas saya teman-teman ya. Kemudian menghadapi volatilitas market yang lebar seperti ini teman-teman, tetap satu pesan saya, teman-teman harus take profit. Kalau enggak, ya kadang istilahnya jadi emosi kita jadi nggak stabil teman-teman. Kenapa ya? Karena udah pegang barang, terus tiba-tiba barangnya turun seperti itu kan jadi ya nggak nyaman juga kan seperti itu. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.